Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Yes, Allahu Akbar, luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Jadi pada bab 3 di mata pelajaran IPAS, kita akan mempelajari tentang hal-hal tersebut yang mempunyai capaian pembelajaran, yakni pada akhir fase C, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem organ tubuh manusia, ekosistem, siklus air, bumi, dan cahaya, energi, tata surya, letak dan kondisi geografis, perjuangan para pahlawan, keragaman budaya, dan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, untuk digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry science mereka. Nah, jadi ini adalah capaian pembelajaran pada akhir fase C. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Peserta didik mampu memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Nah, kemudian kita lanjut yaitu pada topik pertama, yaitu tentang magnet. Nah, sebelumnya, ayo kita coba memperhatikan gambar pada halaman 80. Jika sudah, pasti kalian sudah mengetahui apa itu magnet dan bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita, serta bagaimana cara membuat magnet. Nah, apakah sudah ada yang tahu jawabannya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari pada materi berikut ini. Nah, jadi magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, magnet mempunyai kutub. Ada berapa kutub magnet? Nah, kutub magnet ada 2, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan.
Kutub utara dilambangkan dengan simbol N, dan kutub selatan dilambangkan dengan simbol S. Ini adalah beberapa contoh benda yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda dari angka 1 sampai angka 5. Dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet adalah benda dari angka 6 sampai angka 10. Apa saja yaitu? Yang pertama yaitu paku, palu, jarum, besi, dan logam. Itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kertas, karet, batu, kayu, dan plastik. Nah, kelima contoh tersebut adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi, benda apapun itu yang terbuat dari plastik, dari kayu, dari kertas, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari plastik adalah gelas plastik, kemudian benda yang terbuat dari kayu adalah meja kayu, kemudian benda yang terbuat dari kertas adalah kardus, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian benda-benda yang bisa ditarik magnet adalah seperti contoh palu, paku, itu bisa ditarik oleh magnet. Kemudian yang selanjutnya, ayo kita bernyanyi agar kita bisa lebih memahami tentang magnet dan juga sifat-sifat magnet. Nah, setelah kita bernyanyi, apakah kalian sudah tahu mengenai magnet? Jadi, magnet adalah benda yang bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam. Kemudian, magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Yang terjadi adalah magnet akan tolak-menolak. Dan jika ada dua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Topik 2, listrik. Nah, apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Apakah kalian tahu? Untuk menjawab itu semua, ayo kita pelajari pada Ayo Perhatikan. Ayo perhatikan gambar pada halaman 87. Jika sudah, apa saja benda-benda elektronik yang ada di gambar tersebut? Dan ada di mana letak barang-barang itu berada? Nah, teman-teman, ternyata energi listrik yaitu energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut dengan elektron. Jika energi listrik dialirkan ke perangkat listrik, peralatan listrik tersebut akan berfungsi seperti kompor yang dialiri gas dari tabung LPG. Peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi energi lainnya. Contoh,
Setrika dapat mengubah energi listrik yang didapatkan dari kabel stop kontak menjadi energi panas. Kemudian televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya, sedangkan pompa air mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Masih banyak yang lainnya contoh-contoh energi listrik yang bisa merubah menjadi energi lainnya. Contohnya ada kipas angin, merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada juga kulkas yang mengubah energi listrik menjadi energi dingin. Selanjutnya, pada umumnya energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari pembangkit tenaga listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel. Energi listrik dapat digunakan untuk membuat berbagai peralatan elektronik berfungsi. Ayo kita lakukan kegiatan pada halaman 88 sampai 89. Nah, kegiatan tersebut adalah merangkai energi listrik dari baterai, dari sumber energi baterai. Jika sudah, catat di buku kalian tentang apa yang terjadi jika saklar dimatikan dan jelaskan mengapa demikian. Menurut kalian, adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan satu baterai dengan menggunakan dua baterai? Dan yang keempat, menurut kalian apa yang akan terjadi jika arah baterai dibalik? Apakah lampu akan tetap menyala ketika baterai dibalik? Dan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada PLTA, PLTU, PLTD, PLTS, dan PLTG. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan kalau PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, maka kita akan lanjut topik 3, yaitu tentang teknologi. Nah, apa itu teknologi? Bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Apakah kalian tahu? Untuk menjawab itu, ayo kita lihat video ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana,
Sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Setelah melihat video di atas, coba kalian perhatikan gambar pada halaman 95. Kemudian tuliskan pada buku kalian benda berteknologi apa saja yang ada di gambar tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita melihat video tadi, ternyata perkembangan teknologi dari zaman dulu hingga zaman sekarang sangatlah pesat. Apa sih teknologi itu? Jadi, teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi itu ada berapa? Jadi, teknologi itu ada dua macam. Ada teknologi masa lalu dan ada teknologi masa kini. Ini adalah contoh teknologi masa lalu dan teknologi masa kini. Seperti surat, kemudian di masa kini menjadi HP, di masa lalu ada cangkul, dan di masa kini ada traktor. Di masa lalu ada obor, di masa kini ada lampu, di masa lalu ada sampan, di masa kini ada kapal, di masa lalu ada koran, dan di masa kini ada televisi. Jadi perkembangan teknologi pada masa lalu hingga masa kini sangatlah berkembang sangat pesat. Kemudian, apakah ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman, kita tadi sudah mempelajari pembelajaran pada bab 3, yakni mengenai magnet, listrik, dan juga teknologi. Sampai sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita sudahi pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.